Oh Kalian ya? demo tuh bodoh, tau nggak bodoh? Kalian demo di depan kedutaan negara Malaysia yang ada di Jakarta buat Mhm. kasus yang sedang dalam penyelidikan. Tapi cara kalian demo ini bikin malu. Pakai acara ngelempar-lempar telur, bikin kotor kedutaan negara orang. Kalian tahu nggak staf kebersihan yang kerja di kedutaan negara orang yang ada di Indonesia itu warga negara Indonesia? Secara nggak langsung kalian ini menyusahkan sesama warga negara, nambah-nambahin kerjaan, Gitu ya, Mbak? bersihin tuh bekas lemparan telur kalian. Ya, mungkin kalian lagi nyari keadilan buat warga negara Indonesia yang jadi korban. Tapi kalian juga perlu ingat, warga negara Indonesia yang jadi korban itu keluar dari negara Malaysia secara ilegal, nggak ikut prosedur. Wajar pemerintah sana punya tindakan. Ya, tapi Mbaknya juga perlu ingat, ya namanya peri kemanusiaan itu tetap ada di dalam kehidupan manusia, Mbak. Petugas keamanan sana punya tindakan. Bagus kalian nih belain gue. Gue warga negara Indonesia juga. Oh gitu. Kena tipu sama warga negara Malaysia, dibuat blacklist, nggak boleh masuk negara Malaysia. Padahal gue masuk keluar negara Malaysia selalu ikut prosedur. Mhm. Selama di negara Malaysia nih, duduk di negara Malaysia, gue nggak pernah ngelanggar undang-undang. Tapi Mhm. tiba-tiba di blacklist, nggak boleh masuk sama orang Oke. yang punya kuasa tuh entah siapa. Bantuin gue cari keadilan, tapi nggak usah pakai lempar-lempar telur, ya. Soalnya masih banyak orang yang Mhm. susah nggak bisa makan. Bagus tuh telur kita kasih ke orang-orang susah yang nggak bisa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Pak Sambal. Kali ini ada seorang mbak-mbak asal Indonesia yang mungkin pernah jadi tenaga kerja di Malaysia, yang sekarang sudah berada di Indonesia, mengatakan bahwa demo yang dilakukan di Kedutaan Besar Malaysia yang berada di Indonesia itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan ketika harus melempar telur ke dalam gedung dari Kedutaan Besar Malaysia, karena katanya ini menambah kerjaan bagi pegawai-pegawai Indonesia yang berada di kedutaan Indonesia tersebut, terutama bagian kebersihan ya. Nah, ya masuk akal juga alasannya seperti itu. Tetapi tidak sesederhana itu ya Mbak ya. Nah, kemudian juga ternyata dari pernyataannya ini di baliknya ada sesuatu yang ingin Mbak sampaikan secara pribadi. Jadi kalau demo tadi itu sebenarnya adalah bukan urusan yang pribadi sifatnya ya Mbak, karena ini adalah urusan yang menyangkut semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau Mbak tadi yang terakhir mengatakan bahwa Mbak minta bantuan karena Mbak punya masalah di backlist oleh negara Malaysia, ya. Itu adalah sebenarnya masalah pribadi ya Mbak ya. Jadi kalau minta bantuan, Mbak bisa minta bantuannya ke imigrasi Indonesia, ya silakan aja melapor ke sana, atau mentok-mentoknya bisa juga mungkin ke lapor sama kepada wakil presiden Republik Indonesia, ya, karena kan ada di situ untuk bagian untuk pelaporan, ya silakan Mbak lapor ke sana. Jadi bisa terselesaikan dengan baik, minimal Mbak mendapatkan informasi yang memuaskan buat Mbak sendiri. Nah, tapi berkenaan dengan yang namanya ini demo ya, demo ini atau demonstrasi sebenarnya itu adalah bentuk ekspresi ketidakpuasan atau proses yang dilindungi oleh hak asasi manusia, termasuk di Indonesia. Namun cara demonstrasi yang dilakukan ini harus tetap mempertimbangkan etika, hukum, dan dampaknya terhadap hubungan bilateral ya antara dua negara. Dalam hal ini negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Nah, eh, masalah demo yang terjadi di Kedutaan Besar Malaysia ini kan disebabkan peristiwa kasus penembakan TKI ilegal oleh patroli Malaysia. Nah, insiden penembakan terhadap TKI ilegal ini oleh patroli Malaysia adalah tragedi yang memilukan dan harus diselidiki secara transparan, karena tindakan ini dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Nah, banyak juga sebenarnya TKI di Malaysia itu menghadapi masalah seperti eksploitasi, upah rendah,
pelecehan, dan kondisi kerja yang buruk. Ini adalah masalah serius yang perlu diselesaikan melalui jalur diplomasi dan kerjasama secara bilateral. Jadi kalau yang Mbak katakan itu adalah masalah orang TKI Indonesia yang akan keluar dari Malaysia secara ilegal, tapi dengan cara penanganan ditembak mati, itu adalah bukan solusi, Mbak. Karena biasanya kalau masalah ini kan diselesaikan masalah administrasi, jadi bukan hukum pidana yang digunakan. Jadi kalau Mbak membaca sedikit aja mengenai hukum hubungan bilateral antara dua negara, di mana ada termasuk di situ masalah uh, perpindahan penduduk, baik itu karena perpindahan permanen, apakah perpindahan karena pekerjaan atau perpindahan karena menempuh pendidikan, ini jelas ada aturannya, ya. Nah, semua ini dilindungi dengan yang namanya undang-undang, termasuk yang namanya asas peri kemanusiaan. Nah, masalahnya di sini, Mbak, adalah demo ini untuk menyuarakan bagi masyarakat Indonesia kepada pemerintah Malaysia yang sampai demo ini berlangsung, itu tidak ada informasi sedikit pun dari pemerintah yang berkuasa di Malaysia tentang perkembangan kasus yang ada. Sehingga masyarakat itu bisa tenang untuk mengikuti perkembangan kasusnya. Nah, ketika ada demo, kemudian setelah demo, ya, nggak sampai 1 hari, barulah ada pengumuman ataupun publikasi dari pemerintah Malaysia yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia mengenai kondisi perkembangan dari proses terjadinya insiden yang di Teluk Ru, ya, Selangor. Prosesnya itu seperti apa? Memang dari pemerintah Indonesia itu sudah ada keterangannya, ya. Tetapi tentu saja itu kurang memuaskan ketika tidak ada keterangan dari pihak negara Malaysia yang jelas-jelas di situ kan tempat kejadian ataupun peristiwanya. Dan peristiwa ini adalah bukan peristiwa yang tiba-tiba, dalam arti kata. Sebelum-sebelumnya banyak peristiwa yang terjadi, Mbak, yang merugikan para PMI, ya, yang berasal dari Indonesia ini. Mbaknya aja yang mungkin kurang berita atau kurang informasi mengenai hal ini, ya. Nah, demonstrasi ini kan semacam bentuk protes juga. Jadi masyarakat itu mempunyai hak, ya, untuk menyuarakan pendapat dan menuntut keadilan, terutama terkait nasib TKI yang seringkali menjadi korban ketidakadilan. Nah, kalau perkara melempar telur atau merusak properti kedutaan Malaysia, mungkin itu dianggap suatu tindakan yang tidak pantas, ya, dan kontraproduktif. Karena tindakan ini ya seperti dapat merusak citra Indonesia di mata internasional dan mungkin ya bisa memperburuk hubungan secara bilateral. Ya memang seperti itulah kira-kira, ya. Jadi yang namanya pengerusakan memang tidak diperbolehkan, apalagi itu adalah fasilitas umum atau fasilitas milik negara lain yang berada di negara Indonesia ini. Nah, peristiwa pelemparan telur itu sebenarnya adalah satu bentuk ungkapan emosi. Ya, itu masih terkendali sebenarnya, ya. Daripada dilempar batu, itu kan lebih parah. Ya nggak, Mbak? Betul kan? Seperti itu. Nah, kalau masalah telur, disayangkan telurnya lebih baik dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, memang kalau kita berbicara kemanusiaan memang seperti itu. Tetapi ada masalah yang lebih penting, ya, daripada sekedar telur itu dibagikan kepada orang yang membutuhkan, yaitu masalah nyawa yang sudah hilang. Apakah bisa digantikan dengan telur? Kan enggak, Mbak. Jadi ya tidak sebanding lah telur yang digunakan itu mungkin nggak nyampe sekilo mungkin, ya, karena kita tidak tahu secara pastinya berapa yang digunakan, ya. Ya, bukannya itu adalah hal tindakan yang sia-sia, ya memang betul sia-sia. Tetapi terkadang hal yang sia-sia seperti itu perlu dilakukan dan ternyata ya terbukti kan dengan adanya demo seperti itu, pemerintah dari Malaysia
akhirnya membuka suaranya mengenai apa yang telah dilakukan dan bagaimana sikap dari pemerintah Malaysia di dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah ini. Ya. Nah, kalau yang berhubungan dengan masalah Indonesia dan Malaysia ini mempunyai hubungan yang kompleks, ya, tapi penting. Ya memang iya, dan peristiwa ini terjadinya dor ini juga kompleks ya. Nggak sesederhana terjadinya seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tidak sederhana seperti itu. Ya. Nah, inilah perannya yang namanya diplomasi yang perlu dilakukan antara hubungan kedua negara untuk mengatasi masalah ini. Ini sebenarnya adalah puncaknya ya dari masalah-masalah yang sudah lama terjadi. Ya, ini puncaknya. Artinya apa? Ini momen buat pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia ini untuk peduli dengan warga asing, baik itu yang masuknya legal ataupun secara ilegal ke Malaysia, yaitu masalah kemanusiaannya, bukan pelanggarannya yang masuk tanpa resmi ataupun keluar tanpa resmi. Itu adalah pelanggaran administrasi, maka tindakannya pun harus secara administrasi, bukan secara tindakan pidana. Ya, mungkin ya alasan bisa saja dibikin ya, dengan dikatakan bahwa patroli Malaysia itu diserang ya oleh para TKI ilegal dari Indonesia ini. Kapalnya ditabrakkan lah, kemudian diancam dengan menggunakan parang ya. Tapi itu kan semua tidak terbukti sampai saat ini. Kita tunggu aja perkembangannya. Nah, terus masalah Mbak nih ya, yang ujung-ujungnya dari cerita demonstrasi yang Mbak kurang sreg tadi ya, akhirnya Mbak menceritakan masalah pribadi Mbak, kepentingan Mbak secara pribadi ya. Nah, ini ya sebenarnya lucu juga sih ya. Jadi dengan adanya demo kemudian Mbak menceritakan masalah pribadi, yang kita sendiri yang mendengarkan ini hanya mendengarkan seujung kuku. Masalahnya apa kita tidak tahu. Kemudian Mbak minta tolong untuk menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Merasa terzolimi oleh orang Malaysia, merasa tertipu. Gara-gara di backlist oleh pihak Malaysia. Yang kata Mbak di backlist oleh orang-orang yang berpengaruh di Malaysia. Yang jadi pertanyaan, Mbak ini sepenting apa gitu di Malaysia sehingga ada orang-orang yang berpengaruh di Malaysia itu bisa membacklist Mbak? Itu pertanyaan yang pertama. Sementara kita ketahui bahwa untuk bisa membacklist seseorang masuk ke negara lain, misalkan orang Indonesia masuk ke negara Malaysia, itu kan ada pemberitahuannya Mbak. Pemberitahuan bahwa saya di backlist dikarenakan titik. Nah, Mbak kira-kira mendapatkan itu nggak? Mendapatkan penjelasan nggak kenapa di backlist? Nah, ada aturan-aturan yang diberlakukan oleh suatu negara nih, kenapa seseorang di backlist. Ya, termasuk kemarin itu kan sempat tuh, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, itu kan di backlist sama Amerika, nggak boleh masuk ke negara Amerika. Itu kejadiannya sebelum Pak Prabowo itu menjadi Menteri Keamanan negara kita, ya, itu tidak boleh masuk ke Amerika Serikat. Ya, nah itu pelanggarannya jelas ada sebab musababnya dikarenakan hal tersebut. Tetapi faktanya ya sekarang boleh masuk. Jadi ada banyak masalah yang menyebabkan seseorang itu di backlist oleh negara yang diinginkan. Di antaranya adalah pelanggaran visa atau izin tinggal, yaitu melebihi masa tinggal yang diizinkan atau overstay. Kemudian bekerja tanpa izin resmi atau kerja ilegal. Lalu menggunakan visa turis untuk bekerja. Nah, kira-kira Mbak untuk masalah pelanggaran visa ini ada nggak yang terjadi gitu loh Mbak? Apa Mbak melebihi masa tinggalnya, overstay, ya? Tapi kalau dibilang tadi bekerja tanpa izin resmi, Mbak bilang tadi kerjanya ilegal ya, bahkan masuk ke Malaysia juga secara legal ya, Mbak kerjanya legal bukan ilegal ya, dan
masuk ke Malaysia juga secara legal. Lalu kira-kira Mbak menggunakan visanya apa Mbak? Visa turis atau untuk visa bekerja? Nah itu juga yang perlu diperiksa lagi ya Mbak ya. Kemudian apakah dokumen yang diberikan itu lengkap atau tidak lengkap, asli ataupun tidak asli. Jadi membawa dokumen perjalanan atau kerja yang tidak valid atau palsu itu bisa menyebabkan di blacklist. Kemudian tidak memiliki dokumen yang diperlukan seperti tiket pulang atau bukti akomodasi, itu pun bisa kemungkinannya di blacklist. Nah, kemudian juga ada riwayat kriminal. Nah, mungkin Mbak nggak punya riwayat kriminal ya, karena Mbak bilangnya tadi seperti itu. Riwayat kriminal ini yang dimaksud adalah memiliki catatan kriminal di Malaysia atau negara lain. Kemudian terlibat dalam aktivitas ilegal seperti adanya penipuan, perdagangan narkoba, atau kejahatan lainnya. Kemudian juga ada pelanggaran hukum imigrasi, yaitu pernah dideportasi dari Malaysia sebelumnya, atau melakukan pelanggaran imigrasi seperti memasuki Malaysia tanpa izin, atau melalui jalur yang ilegal. Tapi kayaknya kalau Mbak bilang tadi tidak seperti itu ya. Kemudian ada masalah kesehatan juga. Ini juga bisa menyebabkan seseorang dilarang masuk ke suatu negara, yaitu tidak memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia, seperti memiliki penyakit yang menular, dan juga tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, ini ya, tujuan yang tidak jelas ini untuk berkunjung ke suatu negara atau ya dianggap mencurigakan oleh suatu negara, maka hal tersebut akan di blacklist ya, ketika kita tidak punya tujuan atau mungkin dicurigai seperti itu. Nah, yang ada juga adalah blacklistnya ini dilakukan oleh perusahaan atau sponsor. Jadi blacklist oleh perusahaan atau sponsor di Malaysia ini dikarenakan melanggar kontrak kerja atau masalah lainnya. Nah, kira-kira ada nggak Mbak melakukan hal ini? Ya, coba ditanyakan lagi dengan pihak perusahaan yang ada di Malaysia, ataupun mungkin dari pihak sponsor Malaysia, atau tanyakan ke pihak imigrasi. Nah, mungkin yang ini mungkin nggak juga ya, yaitu masalah keamanan nasional. Nah, dianggap sebagai ancaman keamanan oleh pemerintah Malaysia berdasarkan informasi intelijen atau aktivitas yang mencurigakan. Ya, kemudian juga ada penyalahgunaan sistem imigrasi. Nah, pernah menggunakan metode ilegal untuk masuk atau tinggal di Malaysia, seperti menyuap petugas imigrasi. Lalu juga ada masalah administrasi. Nah, kesalahan data atau identitas yang tumpang tindih dalam sistem imigrasi Malaysia. Nah, ini pun bisa terjadi, yaitu data atau informasi di sistem imigrasi administrasi Malaysia itu tumpang tindih. Sehingga mungkin Mbak yang tadinya boleh masuk, ya ternyata karena salah informasi atau mungkin salah input oleh petugas yang berada di Malaysia, sehingga Mbak ya itu jadinya statusnya tidak boleh masuk ke negara Malaysia. Nah, jadi jika seseorang di blacklist, itu mereka biasanya akan diberitahu ya Mbak, alasan resmi oleh pihak imigrasi Malaysia. Untuk mengajukan banding ataupun menghapus blacklist, itu diperlukan proses hukum dan administrasi yang sesuai dengan peraturan imigrasi Malaysia. Nah, jadi dari keterangan ini Mbak, kira-kira Mbak ini sudah mendapatkan pemberitahuan nggak dari imigrasi Malaysia kenapa di blacklist? Karena di video Mbak ini nggak menceritakan Mbaknya ini kena blacklistnya kenapa. Mbak hanya bilang menuduh orang Malaysia itu yang memblacklistnya. Orang Malaysia yang punya kuasa untuk memblacklist Mbak, sementara Mbak merasa tidak punya kesalahan sehingga tidak berhak untuk di blacklist masuk ke Malaysia. Ya, coba Mbak pertanyakan lagi, kira-kira ada nggak pemberitahuan dari imigrasi kenapa di blacklist? Nah, kemudian juga kalau kita introspeksi diri, dengan adanya blacklist seperti itu mungkin jalan yang lain Mbak, buat Mbak lebih sukses lagi ke depannya. Artinya tidak harus selalu mengharapkan untuk bekerja mungkin ya Mbak,
ke Malaysia gitu untuk mencari rezeki. Ya, mungkin Allah ya memberikan jalan atau solusi yang lain. Tinggal kitanya ikhlas, tabah, dan sabar di dalam menghadapi ujian ini. Ini kalau misalkan Mbak nganggapnya sebagai suatu ujian. Nah, mungkin ya Mbak bisa mencari solusi yang lain untuk bisa beraktivitas. Tidak harus membicarakan ataupun mempermasalahkan masalah backlist Mbak ini. Kalau mau bicarakan masalah backlist ini, kan ini masalah pribadi nih. Ya silakan aja langsung ke imigrasi ya untuk bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Ini Mbaknya lucunya ya gitu tadi demo dihubung-hubungkan dengan masalah pribadi Mbak. Padahal demonya ini adalah masalah yang terjadi secara apa ya tidak berperi kemanusiaan, tindakan yang dilakukan oleh patroli polisi Malaysia terhadap TKI. Itu aja Mbak, bukan masalah pelanggaran keluar masuk Malaysia tanpa resmi ya, tanpa izin gitu, bukan. Kalau itu dari dulu Indonesia nggak pernah masalah. Orang Indonesia pun nggak pernah masalah ketika ditangkap warga yang melakukan pelanggaran masuk tanpa izin ke Malaysia. Orang Indonesia itu nggak ada yang ribut. Sama sekali nggak ada yang ribut. Karena itu apa? Karena orang Indonesia juga pinter, ya, cerdas, gitu loh. Bahwa itu adalah masalah hukum di negara Malaysia. Ya patut aja yang namanya melanggar wilayah orang, kalau ditangkap, kemudian diproses secara hukum, diadili, ya, kemudian dijatuhkan sanksi, misalkan ditahan, ya, ataupun mungkin nanti dideportasi, ya itu sudah bagian dari apa yang terjadi. Jadi bukan melanggar yang namanya kemanusiaan. Ini kan masalahnya pelanggaran administrasi, tetapi ditindak secara pidana, walaupun belum jelas ya perkaranya seperti apa. Tapi kalau secara logika, ya Mbak, secara logika yang namanya orang bersalah itu pasti melarikan diri, ya. Jadi bukan justru melawan, ya, justru melarikan diri, apalagi di laut ya. Jelas-jelas di situ kan menggunakan perahu masing-masing gitu. Nah, oke. Kira-kira seperti itu aja tanggapan dari Pak D ya. Ya, ini sekedar informasi aja bagi kita, mungkin bagi mereka, teman-teman kita yang merasa tidak bisa masuk ke suatu negara, ya, itu pastinya nggak mungkin tidak diberitahukan penyebabnya. Kenapa tidak diperbolehkan masuk ke negara tersebut. Ya, nah, ini yang perlu kita ketahui, masalah hukum di negara masing-masing, masalah peradilan di negara masing-masing. Yang jelas kalau kita mau memasuki suatu negara, ya kita juga harus patuhi hukum yang berlaku. Karena belum tentu ya peraturan yang berlaku di Indonesia itu akan sama dengan peraturan yang akan berlaku di negara lain. Oke, dari Padi cukup dulu. Mudah-mudahan kita terinspirasi ya dengan informasi ini. Dari Padi cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.